Bab 3071 tidak perlu peringatan. Semua orang masih menatap Levi dengan tidak percaya dan terkejut dengan tindakan dan ucapannya yang tampaknya naif. Ah, saya pikir saya tahu kekhawatiran Anda. Anda pikir saya tidak memiliki apa yang diperlukan untuk meminta kotak itu, kan? Levi bergumam. Suara mendesing. Saat berikutnya, kilatan cahaya yang dingin dan menyilaukan muncul dan menerangi seluruh situs. God Crusher muncul. Ledakan. God Crusher memancarkan ledakan energi yang mengerikan, dan sebelum ada yang bisa menyadari apa yang terjadi, semua 200 dewa jatuh sekaligus, tertusuk sampai mati dalam satu tusukan. Meskipun kelihatannya mereka terbunuh oleh pukulan yang sama, itu adalah efek ilusi karena kecepatan kilat dari pukulan Levi. Dalam sedetik, semua 200 dewa dari Siperia meledak menjadi kabut darah dan menghilang tepat di depan mata pria misterius itu. Dia tercengang melihat 200 dewa disingkirkan sekaligus, suatu prestasi yang tidak seorang pun mengira itu mungkin. Sejak dia meninggalkan Zarain, dia tidak pernah terlalu mengkhawatirkan Levi. Dia pikir Levi adalah orang lemah yang bisa dia ajak bermain-main dengan mudah. Di luar dirinya, Levi memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang ditampilkan Levi sebanding dengan yang berasal dari klannya, dan mereka memiliki garis lei super spiritual. Bagaimana mungkin Levi bisa memiliki kekuatan yang sama? Dia mulai panik, meskipun dia tahu dia sendiri tangguh. Namun, kekuatan itu relatif, dan dia hanya yakin dia kuat jika dibandingkan dengan dewa. Levi jelas satu liga di atas dewa-dewa itu, dan sebanding dengan dirinya sendiri. Dia terlalu meremehkan kekuatan Levi. Dia tidak berpikir orang lain selain dia dan klannya akan memiliki kekuatan luar biasa seperti itu. Apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kau berpikir untuk mencuri milikku. Berlutut dan minta maaf, dan saya mungkin mempertimbangkan untuk memberi Anda sedikit kelonggaran. Petik 2. Orang-orang misterius dari Zarain itu memiliki ego yang besar dan rasa superioritas yang tinggi. Dia tidak pernah tahu apa itu ketakutan dan pasti tidak akan berpikir untuk menyerah pada permintaan Levi untuk menyerahkan obat ajaib itu. Levi menertawakan permintaannya untuk berlutut dan meminta maaf. Serahkan obat ajaib, lalu kamu bisa memberitahuku siapa kamu. Levi sedikit penasaran dan ingin tahu siapa pria itu dan dari mana asalnya juga. Kau ingin tahu tentangku? Apakah Anda pikir Anda cukup baik untuk bertanya tentang saya? Kamu bukan. Pria itu menjawab dengan arogan, lalu menambahkan, kamu pasti lelah hidup, itu sebabnya kamu dengan bodohnya berpikir untuk mencuri milikku. Ah! Benarkah? Kalau begitu aku mungkin juga menghabisimu. Levi menjawab sambil tertawa. Bunuh kamu, lalu aku bisa mengambil barang-barangmu. Mengenai identitas Anda, saya yakin saya akan mengetahuinya ketika keluarga dan teman-teman Anda datang untuk membalas dendam untuk Anda, kata Levi. Suara mendesing. God Crusher melayang di udara dan membidik pria misterius itu menjangkau ke arah pria itu dan menyebabkan dia mundur ketakutan. Aku ragu kamu berani melakukan itu. Dia masih membalas dengan bangga, meskipun menunjukkan ketakutan dalam gerakan bawah sadarnya. Membunuh. Levi dengan dingin memerintahkan, dan seketika, God Crusher berubah menjadi kilatan cahaya dan langsung menuju pria itu. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Pria misterius itu mulai mengelilingi dirinya dengan perisai energi yang kuat dan cincin lingkaran cahaya muncul di lengannya. Ada simbol aneh di lingkaran cahaya itu, dan lingkaran cahaya itu sepertinya memberinya kekuatan yang mengintimidasi. Lingkaran cahaya berkumpul di depannya dan membentuk perisai bercahaya. Simbol pada perisai berinteraksi satu sama lain dan memberinya energi spiritual yang tampaknya tidak pernah berakhir. Perisai itu tampaknya tidak dapat ditembus dan mampu menahan serangan sebagian besar alat ilahi. Sayangnya, dia melawan God Crusher. Itu menembus perisai bercahaya pelindung dengan mudah dan langsung masuk ke tubuhnya. Tubuhnya mulai memudar dan hancur, menghilang ke udara tipis. Tatapan tidak percaya di matanya pada saat-saat terakhir mengkhianati perasaannya. Dia tidak menyangka Levi akan membunuhnya dengan begitu tegas tanpa peringatan apapun. Dia hanya bermain keras untuk mendapatkan dan siap untuk memberitahu Levi siapa dia jika ditekan. Namun, Levi tidak memiliki kesabaran untuk permainan ego seperti itu. Tidak penting baginya untuk mencari tahu siapa pria itu. Dia yakin dia akan mengetahuinya cepat atau lambat, apakah langsung dari pria itu atau dari klannya di masa depan. Bab 3072 Selidiki perisai pria itu tidak berdaya untuk melakukan apapun.
Jika Levi menunggu beberapa saat sebelumnya, dia akan mengungkapkan identitasnya. Meskipun kekuatan yang mendukungnya sangat kuat, dia tidak sekuat Levi. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan dirinya sendiri. Dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa tindakan yang dia lakukan pada akhirnya akan membawanya untuk dibunuh oleh Levi. Setelah membunuh pria itu, kotak kunci rahasia dengan cepat terbang ke tangan Levi. Dia berkomentar dengan tenang, "Saya hanya ingin Anda mengungkapkan identitas Anda. Anda hanya menyalahkan kesombongan Anda sendiri." Petik 2. Setelah menyelesaikan semuanya, Levi pergi. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pria misterius dan 200 dewa akan mati begitu menyedihkan. Levi terlalu cepat. Dia telah menghabiskan hampir 10 menit untuk mengejar mereka dan membunuh mereka semua. Semua orang memiliki ilusi bahwa Levi baru saja meninggalkan pulau itu, jadi dia tidak akan punya waktu untuk mengejar mereka, apalagi membunuh mereka. Orang yang bertanggung jawab atas pelelangan hanya membebaskan Levi agar dia bisa menderita karena melihat harapan putrinya hilang begitu saja. Karena itu, mereka sebenarnya mengawasi Levi. Ketika Levi menghilang saat dia meninggalkan pulau, semua orang mengira mereka telah kehilangan dia. Tepat ketika mereka akan melaporkannya, Levi muncul. Jangka waktunya sangat singkat sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Lagi pula, mereka pikir tidak ada yang bisa dilakukan Levi dalam waktu sesingkat itu. Dia tidak akan punya waktu untuk mencari tahu di mana pria misterius itu, apalagi mencuri obat ajaib dan membunuhnya. Levi telah menghilang untuk waktu yang singkat sehingga tidak ada yang curiga. Saat ini, Levi sedang mengutak-atik kotak kunci rahasia, tetapi dia tidak berani membukanya dengan paksa. Dia pikir dia perlu mendapatkan seorang profesional untuk membukanya. Mengapa manual kuno yang ditinggalkan tuanku tidak berisi kunci surgawi? Kalau tidak, saya bisa menyelesaikannya sendiri. Harta yang dia tinggalkan untukku hanya bisa digunakan untuk era sebelumnya. Segalanya berubah begitu cepat sekarang sehingga tidak dapat digunakan lagi. Kurasa aku hanya bisa menaruh harapanku pada orang yang disebutkan Bruno. Di pulau itu, 335.000 kristal energi spiritual pria misterius itu diangkut perlahan. Pesawat kargo terus mendarat dan terbang dari pulau itu. Hah? Apa ini? Orang-orang yang ditanam oleh Levi di pulau itu segera menemukan beberapa petunjuk. Setelah beberapa penyelidikan, mereka menyadari bahwa pesawat kargo besar datang dari Shield di Zarain. Selanjutnya, personel pengiriman semuanya milik Shield. Tentu, ini harus diselidiki lebih lanjut. Personil bahkan telah menyembunyikan identitas mereka. Jika anak buah Levi tidak menyelidikinya dengan jelas, mustahil bagi mereka untuk menemukan apapun. Apakah pria misterius yang memiliki sumber daya sebanyak Levi terkait dengan Shield? Ini adalah informasi penting. Ketika Dr. Erebus menyampaikan informasi itu kepada Levi secara diam-diam, Levi tercengang. Dia tidak berharap Zarain terlibat dalam hal ini. Kekuatan di balik Zarain. Kembali ketika Defenders of the Galaxy menyerang tempat pengujian Lab of Gods dan menggunakan senjata yang dirancang khusus itu, Levi sudah curiga bahwa mungkin ada kekuatan lain yang mendukung Zarain. Kalau tidak, tidak mungkin bagi Shield untuk menghasilkan senjata canggih seperti itu. Lebih jauh lagi, borgol tak terkalahkan yang digunakan Shield padanya ternyata jauh lebih maju daripada teknologi yang mereka miliki saat ini. Ini membuktikan bahwa ada organisasi lain, mirip dengan Lab of Gods, yang mendukung Zarain. Secara alami, tidak ada yang menyadari apapun saat itu karena semua perhatian terfokus pada antek-antek yang masih hidup dari tempat pengujian lab dewa. Sekarang aku memikirkannya, ini sebenarnya cukup menakutkan. Ketika energi spiritual melanda dunia, Zarain memiliki Sky Barrier di dalam perbatasan negara untuk memblokir kerusakan agresif energi spiritual. Itu adalah proyek yang bahkan lebih menantang daripada Shelter Erudia. Bagaimanapun, satu penghalang bisa menutupi semua Zarain. Tidak ada yang memikirkan hal ini sebelumnya. Namun, sekarang setelah Levi merenungkannya, dia sangat terkejut sampai berkeringat dingin. Peralatan itu benar-benar menakutkan. Bab 3073 Asumsi tentang penghalang langit. Teknologi dan sumber daya yang digunakan untuk Sky Barrier sangat canggih sehingga tidak terbayangkan. Faktanya, tidak ada tempat lain di dunia ini yang memiliki teknologi mutakhir seperti itu. Ketika Sky Barrier diaktifkan, semua orang tercengang. Itu sendirian mengubah segala sesuatu di daerah itu, seolah-olah itu telah menciptakan dunia yang sepenuhnya independen dari tempat lain.
Bahkan gaya dan medan magnet telah sepenuhnya berubah. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya penghalang itu memiliki kekuatan seperti itu. Tidak ada yang bisa membayangkan berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai hal ini. Ini bukan teknologi yang bisa ada di dunia ini, bahkan untuk Zarain. Meskipun teknologi mereka cukup maju, mereka belum mencapai level itu. Sekarang, Levi menebak bahwa bahan bakar yang digunakan untuk mengaktifkan Sky Barrier sebenarnya adalah energi spiritual. Di masa lalu, sumber energi yang dimiliki dunia hanyalah hal-hal seperti batu matahari. Namun, Levi percaya bahwa tidak mungkin menggunakannya untuk mengaktifkan Sky Barrier. Pasokan bahan bakar dan energi ini tidak memiliki kapasitas untuk mengaktifkan peralatan semacam itu. Ini membuktikan bahwa ada kekuatan kuat lain yang mendukung Zarain. Mungkin, mereka sudah mengharapkan kebangkitan energi spiritual. Mungkin, mereka sudah mampu mengendalikan kristal energi spiritual. Sepertinya itu yang terjadi sekarang. Karena orang misterius itu memiliki sumber daya sebanyak Levi dan mampu bersaing dengannya sampai akhir, itu berarti dia memiliki sumber daya yang cukup. Selanjutnya, Levi menduga bahwa organisasi misterius ini mungkin menggunakan garis ley spiritual untuk bertahan hidup. Mempertimbangkan bahwa mereka memiliki sumber daya yang begitu kaya, mereka harus memiliki kendali atas garis ley spiritual yang luas. Kalau tidak, tidak mungkin orang misterius itu bersaing dengannya menggunakan sumber daya. Namun, Levi tidak menyangka bahwa mereka juga memiliki garis ley super spiritual, yang tidak kalah dengan garis ley super spiritual di Kutub Selatan. Dia akhirnya mengerti mengapa Zarain tidak cemas meskipun tidak memiliki dewa. Mereka juga tidak mengungkapkan informasi apapun. Ada alasan mengapa Erudia begitu cemas. Tanpa dewa, Erudia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Secara alami, orang-orang bangsa akan takut. Namun, karena Zarain memiliki kekuatan yang kuat yang mendukungnya, mereka tidak takut pada siapapun. Mereka memiliki semua sumber daya ini dan kemampuan untuk memobilisasi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak takut pada dewa. Haha, Levi tertawa. Awalnya, dia berpikir bahwa Siperia adalah yang paling kuat. Dia tidak berharap Zarain menjadi lebih menakutkan. Levi tiba-tiba teringat bagaimana Sky Barrier yang digunakan Zarain membuat 18 malaikat tertinggi Sakroria menghilang dalam sekejap. Bahkan kekuatan mereka telah dikunci oleh peralatan itu. Jika itu digunakan sekarang, mereka tidak akan terkalahkan. Karena Sky Barrier dapat mencegah dewa menggunakan energi spiritual, itu berarti dewa tersebut akan menjadi tidak berguna. Tapi karena kamu berani melawanku, aku pasti akan menghabisi kalian semua. Setelah aku menyembuhkan putriku dan menghancurkan Siperia dan Idrae, aku akan mengendus kalian semua. Saya selalu menjadi pria pendendam, jadi saya tidak akan pernah mengampuni siapapun yang berani menargetkan saya. Tujuannya saat ini adalah mencari cara untuk membuka kunci surgawi. Adapun Zarain, dia akan meminta Black Hawk nanti untuk melihat apakah ada pembaruan. Dengan itu, Levi kembali ke Erudia dengan obat ajaib. Sementara itu, Dr. Erebus dan yang lainnya masih dikurung di pulau itu. Meskipun mereka bisa bergerak bebas, mereka tidak diizinkan meninggalkan pulau itu. Mereka hanya bisa dibebaskan setelah orang itu benar-benar aman. Namun, mereka tidak berhenti menyelidiki identitas orang-orang bertopeng itu. Dr. Erebus berencana untuk mencari tahu kemana semua sumber daya ini diangkut. Dia membayangkan bahwa selama mereka menunggu dengan sabar, mereka pasti akan menemukan sesuatu. Sama seperti itu, dia terus menunggu. Segera, pasukan yang mengangkut sumber daya muncul. Yang mengejutkan Dr. Erebus, dia mengenali mereka. Bab 3074 Liga Surgawi terlibat. Dewa Digital, Bruno, Troy, dan yang lainnya tercengang. Kebetulan sekali, itu mereka. Mereka mengenali sekelompok orang sebagai anggota Liga Surgawi Erudia. Ternyata merekalah yang berada di sini untuk mengangkut sumber daya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diharapkan oleh siapapun. Erudia ada di sini untuk mengangkut sumber daya. Apakah ini berarti bahwa pelelangan sebenarnya diselenggarakan oleh Liga Surgawi untuk mempermalukan Levi? Itu tidak mungkin. Liga Surgawi didirikan oleh The Cardinal Hall, yang anggotanya sangat akrab dengan Levi. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu pasti bukan mereka. Mungkin, mereka telah ditugaskan untuk melakukan ini oleh orang lain. Mungkin mereka di sini hanya untuk mengangkut sumber daya dan tidak ada yang lain. Tapi,
Mengapa Liga Surgawi terseret ke dalam ini, sejak awal? Awalnya, mereka berencana untuk menangkap semua orang yang memakai topeng dan merobeknya, mengekspos mereka. Namun, sekarang Liga Surgawi telah muncul, mereka membatalkan rencana itu. Hal-hal mungkin lebih rumit dari yang mereka duga, jadi mereka tidak berani melakukan gerakan sembrono. Lebih baik menunggu keputusan Levi. Mereka masih ingin terus mengamati pria bertopeng untuk mengkonfirmasi identitas mereka ketika kekacauan terjadi. Mereka baru saja menerima berita bahwa 200 dewa dari Siperia dan pria misterius itu telah menghilang ke udara tipis, termasuk teratai salju 10 milenium. Mereka seperti telah dibunuh. Siperia segera mengkonfirmasi hal ini. Mereka telah memasang chip ke setiap dewa sehingga mereka dapat memeriksa lokasi dan kesehatan dewa. Namun, chip mengungkapkan bahwa semua 200 dewa mati, dengan tidak satu pun dari mereka yang masih hidup. Ini hanya bisa berarti bahwa pria misterius itu telah meninggal juga. Jelas bahwa penyerang menargetkan obat ajaib. Tentu, kecurigaan pertama semua orang adalah Levi. Namun, karena Levi sedang dipantau selama ini, mustahil baginya untuk melakukan apapun. Apalagi keduanya berada di lokasi yang berbeda. Cepat, bawa mereka pergi secepat mungkin. Kekacauan pecah di pulau itu. Mereka mempercepat langkah mereka dalam mengangkut sumber daya untuk mencegah kejadian tak terduga terjadi. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Dr. Erebus dengan cepat memberi tahu Levi. Ketika Levi mendengar itu, dia tercengang. Liga Surgawi mengangkut sumber daya. Levi yang kebetulan berada di Erudia langsung menghubungi Dakson. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Dakson juga tercengang. Tidak, saya tidak pernah mengeluarkan instruksi apapun kepada mereka, apalagi meminta mereka untuk mengembalikan sumber daya itu. Karena organisasi misterius itu sudah mengincarmu, bagaimana mungkin aku bisa berkolaborasi dengan mereka? Lagi pula, aku bahkan tidak tahu siapa mereka. Dakson benar-benar bingung. Meskipun Liga Surgawi didirikan oleh The Cardinal Hall, Dakson bukanlah orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, itu adalah Edmund. Karena Edmund adalah dewa terkuat di Erudia, lebih baik baginya untuk memimpin Liga Surgawi. Bagaimanapun, itu adalah zaman di mana yang terkuat memerintah. Jika ada orang lain yang mengambil posisi itu, tidak ada yang akan diyakinkan. Levi tertawa. Yah, aku juga tidak bisa memikirkan kemungkinan alasan mengapa kamu terlibat dengan mereka. Dakson berkata dengan curiga, saya tidak tahu apakah itu keputusan anak saya atau tidak. Mari kita bertanya-tanya. Ini adalah masalah serius, jadi kita harus menyelesaikan ini. Baiklah, ayo lakukan ini dengan cepat. Mungkin, ini tidak ada hubungannya dengan dia, Levi setuju. Dia ingat bagaimana kekuatan-kekuatan seperti Black Sky Union telah mencoba merebut sumber dayanya. Saat itu, sepertinya seseorang dari Liga Surgawi telah membocorkan beberapa informasi dan mengalihkan perhatian Azure Dragon dan sisanya. Mungkin saja pelakunya bekerja sama dengan organisasi misterius yang menargetkan Levi. Dia hanya tidak tahu siapa orang itu. Ini perlu diselidiki dengan jelas. Karena Edmund berada di Erudia, baik Levi maupun Dakson dengan cepat menemukannya. Dakson menuntut, Edmund, apakah Anda mengirim anak buah Anda untuk berkolaborasi dengan orang luar? Liga Surgawi telah pergi ke pulau untuk mengangkut kristal energi spiritual kembali. Bab 3075 Benarkah Edmund? Awalnya, keduanya mengira Edmund tidak menyadari semua ini. Namun, yang mengejutkan mereka, dia mengakuinya secara langsung, ya, saya yang mengaturnya. Levi dan Dakson sangat tercengang. Ini benar-benar Edmund. Levi diliputi oleh gejolak emosi. Apakah itu benar-benar Edmund? Apakah dia yang mengendalikan Cat? Tidak mungkin dia, kan? Tapi dia mengakuinya. Kamu B** bintang. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Teriak Dakson. Dia tidak menyangka Edmund benar-benar menjadi orang di balik semua ini dan dia akan mengakuinya begitu saja. Tidak pernah dalam sejuta tahun dia berharap putranya terlibat dalam hal ini. Mungkinkah Edmund dalang yang dibicarakan Levi selama ini? Menatap Edmund, Levi bertanya, apakah kamu memerintahkan Cat untuk melawanku? Apakah Anda orang yang mengatur pelelangan untuk menentang saya? Petik 2. Mendengar itu, Edmund tercengang. Apa? Tidak, aku tidak tahu tentang semua itu. Dia menggelengkan kepalanya. Lalu, mengapa kamu mengirim Liga Surgawi untuk mengangkut kristal energi spiritual?
Anda tahu tentang lelang ini sebelumnya, kan? Jangan bilang ini tidak ada hubungannya denganmu. Anda pasti tahu orang-orang itu. Tanya Levi. Saya tahu tentang pelelangan itu, tapi saya tidak tahu siapa sebenarnya yang berada di baliknya. Seseorang yang misterius menghubungi saya dan mengatakan bahwa semua sumber daya dalam pelelangan ini akan diberikan kepada Liga Surgawi. Awalnya, saya tidak percaya mereka. Itu sampai mereka mengirimkan sumber daya batch pertama kepada saya, jelas Edmund. Hah? Levi dan Daxon bertukar pandang. Ini sama sekali tidak seperti yang mereka harapkan. Semua sumber daya dalam pelelangan akan diberikan ke Liga Surgawi. Saya tidak peduli apa tujuan mereka. Karena mereka memberikan sumber daya ke Liga Surgawi tanpa mengharuskan kita melakukan apapun, mengapa saya menolak? Selain itu, saya juga bertanya kepada mereka mengapa mereka melakukannya. Jawaban mereka sangat sederhana, mereka ingin Erudia memiliki lebih banyak dewa sehingga bisa menjadi lebih kuat. Hanya itu yang mereka inginkan. Jawaban Edmund membuat Levi dan Daxon tercengang. Levi sebelumnya menduga bahwa organisasi itu berasal dari Erudia. Sepertinya tebakannya benar. Mereka memberi Liga Surgawi sumber daya itu sehingga Erudia dapat mengembangkan dan menciptakan lebih banyak dewa. Ini sebenarnya bisa disimpulkan sejak awal. Jika mereka tidak ingin Erudia berkembang atau memiliki dewa, mereka akan menghentikan Cat sejak lama daripada membiarkannya menciptakan begitu banyak dewa untuk Erudia. Ini berarti bahwa organisasi misterius itu hanya menargetkan Levi, dan bukan orang lain. Selanjutnya, mereka berharap Erudia bisa menjadi lebih kuat. Meminta Liga Surgawi untuk mengangkut sumber daya hanya membuktikan tebakan ini lebih lanjut. Ekspresi tak berdaya muncul di wajah Daxon. Dia sekarang tidak dapat membedakan antara musuh dan teman. Organisasi misterius ini jelas membantu Erudia, jadi mengapa menargetkan Levi seperti itu? Dendam macam apa yang mereka miliki terhadap Levi? Aku benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Apakah seseorang di dekat kita? Tapi sepertinya tidak ada yang cukup mampu untuk melakukan itu. Adapun Levi, dia bahkan lebih bingung. Siapa itu? D***men itu. Saya tidak ingat melakukan sesuatu yang akan membuat seseorang kesal sejauh ini. Mengapa mereka tidak bisa mengungkapkan diri mereka secara terbuka? Awalnya, Levi ingin bertanya kepada Daxon apakah dia tahu tentang kunci surgawi, tapi sepertinya dia harus menyimpan pertanyaan itu untuk dirinya sendiri sekarang. Itu bukan karena dia tidak mempercayai Daxon. Dia hanya takut orang lain mungkin mengetahui bahwa dia memiliki obat ajaib. Pada saat itu, pasukan yang mengangkut kumpulan kristal energi spiritual pertama dari pulau itu telah kembali. Ada hampir 1,5 juta kristal energi spiritual berkualitas tinggi secara total. Mata semua orang berkilau dengan antisipasi ketika mereka melihat kristal. Sumber daya ini bisa membuat Erudia jauh lebih kuat. Bahkan napas Daxon menjadi lebih cepat. Ini adalah banyak sumber daya. Namun, Levi terkekeh dan bergumam, tidak apa-apa jika kamu ingin Erudia menjadi lebih kuat, tetapi karena kamu menargetkanku, kita sekarang adalah musuh. Anda sebaiknya berdoa agar saya tidak mencari tahu siapa Anda. Karena jika saya melakukannya, semua neraka akan lepas. Petik 2. Bab 3076 selidiki dari sudut lain. Levi tidak bisa mengontrol apakah sumber daya diberikan ke Liga Surgawi atau tidak. Bahkan, dia mendukungnya. Namun, karena pihak lain menentangnya, dia akan membalas. Menatap sosok Levi yang mundur, Daxon dan Edmund menunjukkan ekspresi kebingungan. Aku ingin tahu siapa yang mengincar Levi. Tidak masuk akal betapa mereka bersikeras tentang hal itu. Selain itu, kami tahu semua orang di Erudia yang telah tersinggung oleh Levi. Jadi siapa lagi yang bisa? Sementara itu, pulau itu dalam kekacauan. Setelah mengetahui bahwa 200 dewa yang mereka kirim terbunuh, Idrae menjadi bingung. Mereka benar-benar tidak percaya. Siapa yang melakukannya? Mereka mencurigai banyak orang kecuali Levi. Karena semua bawahannya ada di sana dan dia punya alibi, tidak mungkin dia menjadi pelakunya. Ini berarti ada begitu banyak orang yang memperhatikan obat ajaib sehingga jumlahnya jauh melebihi perkiraan kami. Karena orang yang mencuri obat ajaib dapat dengan mudah melenyapkan 200 dewa dari Siperia, mereka tidak bisa dianggap enteng. Itulah satu-satunya kesimpulan yang dicapai semua orang. Selanjutnya, Dr. Erebus dan yang lainnya dibebaskan karena bukan tersangka. Awalnya,
Dr. Erebus ingin terus menyelidiki orang yang bertanggung jawab atas pelelangan dan melihat siapa mereka di balik topeng itu. Namun, mereka menerima instruksi Levi yang menyuruh mereka kembali. Organisasi misterius itu telah memikirkan setiap langkah secara detail. Ini jelas dari bagaimana mereka meminta Liga Surgawi untuk mengangkut sumber daya. Mereka pasti tahu bahwa Levi akan menyelidiki siapa pria bertopeng itu. Oleh karena itu, bahkan jika dia pergi untuk menyelidikinya, dia tidak akan menemukan apapun. Karena tidak ada gunanya, tidak perlu melanjutkan penyelidikan. Levi dengan cepat memanggil Dr. Erebus dan yang lainnya kembali dan menginstruksikan Cirrus untuk mengawasi apa yang sedang terjadi. Segera, semua orang kembali. Ketika mereka melihat Levi, mereka bertanya, apakah kamu mendapatkannya? Levi melambaikan kotak kunci rahasia di tangannya. Aku akan mengandalkanmu, Bruno. Temukan seseorang yang dapat membuka kunci surgawi. Ini adalah alasan utama mengapa Levi meminta mereka untuk kembali. Dia tahu bahwa Bruno adalah satu-satunya yang bisa membantunya dengan kunci surgawi. Jangan khawatir, Tuan Garnison. Serahkan semuanya padaku. Bruno dengan cepat pergi untuk melaksanakan perintahnya. Levi juga menginstruksikan Weldon dan 3 orang lainnya untuk mengikutinya, sehingga mereka bisa saling melindungi. Saat ini, Levi dipenuhi rasa ingin tahu dan amarah terhadap organisasi misterius itu. Lagi pula, bahkan fakta bahwa ada kekuatan yang mendukung Zarain telah ditemukan oleh Levi. Organisasi misterius itu adalah satu-satunya yang identitasnya masih tersembunyi. Semua orang sama sekali tidak tahu siapa mereka. Kami bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Seru Dr. Erebus. Levi mengerucutkan bibirnya dan berkomentar, mungkin, kita telah mencari ke arah yang salah. Apakah Anda mengatakan bahwa kita harus menyelidiki orang lain, Tuan Garrison? Levi mengangguk. Mengapa kita tidak mulai dengan latar belakang Chad? Dia tidak menjadi dokter miracle entah dari mana, kan? Karena dia mengadopsi alias, dia jelas bukan orang yang sederhana. Jika kita bisa mengetahui latar belakangnya, mungkin ada hubungannya dengan organisasi misterius itu. Mereka hanya mengabaikannya sebelumnya karena dia tidak mengungkapkan apapun. Sekarang setelah dia melakukan itu, mereka segera menargetkan saya. Petik 2. Setelah Levi mengatakan itu, semua orang tiba-tiba mendapat wahyu. Itu benar, kita harus menyelidiki masalah ini dari sudut lain. Jumlah musuhku terus menumpuk. Setelah Evi sembuh, aku pasti akan mengetuk pintu mereka masing-masing. Kilatan dingin melintas di mata Levi. Sementara itu, Smite dan Neil dari Shield baru saja menerima kabar tentang hilangnya pria misterius itu. Pria itu sebenarnya adalah utusan antara mereka dan organisasi yang mendukung mereka. Tidak dapat menahan diri lagi, dia pergi untuk melawan Levi dan akhirnya terbunuh. Kedua ratus dewa dari Siperia terbunuh dan obat ajaib telah dicuri. Utusan itu pasti mati juga. Seru Smite ketakutan. Ayo segera beritahu mereka, kata Neil. Meskipun pria itu adalah utusan mereka, mereka masih memiliki metode lain untuk menghubungi pasukan yang mendukung mereka selama masa darurat. Sekarang setelah utusan itu meninggal, mereka segera mengirim pesan ke organisasi itu. Bab 3077 Aku membunuh orang-orang itu. Bagi mereka, itu adalah berita yang menghancurkan, seperti langit telah runtuh. Tidak hanya seluruh kru yang terdiri dari 200 dewa telah terbunuh, tetapi obat ajaib juga telah dicuri. Yang lebih parah adalah kenyataan bahwa tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Selanjutnya, masalah ini melibatkan kekuatan paling kuat di masa lalu dan kekuatan paling kuat saat ini. Keduanya menderita kerugian besar. Segera, organisasi yang mendukung mereka mengeluarkan misi, untuk mencari tahu siapa pelakunya sesegera mungkin. Black Hawk, aku ingin kamu pergi dan menyelidiki ini segera. Jadilah secepat mungkin. Perintah Smite. Semua anggota Shield dimobilisasi. Meskipun mereka mungkin bukan yang terkuat, mereka adalah yang terbaik dalam mencari informasi. Ayo temukan Levi. Orang pertama yang dipikirkan Black Hawk adalah Levi. Meskipun mereka percaya bahwa Levi bukanlah pelakunya, mereka menduga bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan dia. Lagi pula, sepertinya Levi akan selalu berada di tengah setiap kali sesuatu yang aneh terjadi. Oleh karena itu, Black Hawk mencari Levi terlebih dahulu. Ketika dia berhadapan dengan Levi, Levi tercengang. Dan di sini saya berencana untuk mencari mereka, tetapi mereka malah datang kepada saya. Pernahkah Anda mendengar tentang obat ajaib di Erudia yang dicuri?
Tanya Black Hawk. Iya, Levi mengangguk. Iya, aku di sini untuk mencari tahu detailnya darimu, jelas Black Hawk. Levi mengakuinya secara langsung, akulah yang membunuh orang-orang itu dan mencuri obat ajaibnya. Bagaimana dengan itu? Apa? Black Hawk hampir jatuh ke tanah. Apa dia baru saja mengakuinya? Seperti itu. Bukankah dia akan mencoba dan menyangkalnya sama sekali? Mereka ada di sana untuk mengumpulkan lebih banyak informasi, tetapi mereka malah menemukan pelakunya. Apakah kamu masih sekuat itu? Tanya Black Hawk dengan ketakutan. Sebelum kebangkitan energi spiritual, Levi tak tertandingi. Dia bisa membunuh siapa saja dengan satu pukulan. Namun, dengan begitu banyak dewa di sekitar sekarang, tidak mungkin bagi Levi untuk melakukan itu lagi. Lagi pula, dia bahkan tidak memiliki energi spiritual sedikit pun yang menyelimutinya. Elang hitam mengerutkan kening. Jadi bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana menurutmu? Levi terkekeh. Baru saat itulah Black Hawk menyadari bahwa kekuatan Levi tak terduga. Sama seperti kekuatan yang mendukung Zarain, kekuatan pria itu tetap ada terlepas dari era apa itu. Kedua belah pihak adalah jenis yang masih akan mendominasi dunia tidak peduli waktu. Kau tahu, aku sebenarnya sedang dalam perjalanan untuk mencarimu ketika kamu datang mengetuk pintuku. Ada kekuatan kuat yang mendukung Zarain, kan? Dan orang yang saya bunuh adalah bagian dari kekuatan tersebut, kata Levi. Black Hawk mengangguk. Aku baru mengetahuinya baru-baru ini. Ternyata sejak Zarain didirikan, selalu ada eksistensi kuat yang mendukung negara. Levi mengangguk. Memang, itu seperti yang saya duga. Organisasi yang mendukung negara Anda sangat kuat sehingga mereka memiliki sumber daya sebanyak saya. Iya, kekuatan mereka tak tertandingi. Terlepas dari apa eranya, mereka akan tetap berada di liga mereka sendiri. Teknologi inti yang dimiliki Silk dan Zarain disediakan oleh mereka. Itu sebabnya teknologi kami jauh lebih maju daripada bagian dunia lainnya. Black Hawk melanjutkan, setelah kebangkitan energi spiritual, dewa mulai muncul di mana-mana. Karena itu, banyak teknologi telah menjadi usang. Namun, teknologi Zarain masih bisa melawan dewa karena saya menyadari bahwa banyak peralatan di perisai sebenarnya diaktifkan oleh energi spiritual. Untuk itu, saya tidak begitu tahu detailnya. Semite mungkin tahu lebih banyak tentang ini daripada aku. Ini juga mirip dengan tebakan Levi. Kembali ketika dia melihat Sky Barrier yang digunakan melawan Sakroria, dia tercengang karenanya. Seperti yang diharapkan, itu diaktifkan oleh energi spiritual. Kalau tidak mungkin itu bisa begitu kuat. Black Hawk menambahkan, fakta yang paling menakutkan adalah bahwa organisasi itu selalu hidup di dalam perbatasan Zarain. Namun, kami telah menyisir setiap sudut tetapi masih tidak dapat menemukannya. Petik 2. Kamu tidak dapat menemukannya sama sekali. Tanya Levi heran. Tidak, kami tidak bisa. Saya menduga ada alasan mengapa kami tidak dapat menemukannya. Dan tebakanku mungkin benar. Ketika Levi mendengar apa yang dikatakan Black Hawk, dia langsung bertanya, apa alasannya? Bab 3078 Dunia Independen. Memang benar mereka ada di Zarain, tapi hanya saja kita tidak bisa memasuki wilayah mereka. Mereka mungkin memiliki tempat kecil mereka sendiri yang hanya bisa mereka lihat dan masuki. Karena mereka sangat kuat sampai-sampai mereka dapat memberikan Shield sebuah peralatan yang dapat mengubah segala sesuatu di area tersebut, bahkan melindungi Zarain dari kehancuran oleh energi spiritual, mungkin saja mereka hidup di dunia independen yang terpisah dari yang lain. Levi berpikir bahwa kata-kata Black Hawk terdengar cukup akurat. Jadi, organisasi selalu ada di dalam Zarain. Namun, mereka pasti telah menggunakan beberapa peralatan atau metode khusus untuk mengubah area tempat mereka berada menjadi dunia yang mandiri, sehingga orang lain tidak dapat menemukan mereka atau memasuki wilayah mereka. Dengan kata lain, mereka telah menggunakan beberapa peralatan untuk mengubah medan magnet, gravitasi, dan faktor lain di sekitarnya. Bahkan jika seseorang menemukan tempat itu, mereka akan tetap tersesat karena medan magnet dan elemen lainnya telah berubah. Bahkan setelah berjalan-jalan selama berhari-hari, pada kenyataannya mereka akan mondar-mandir di tempat yang sama. Tidak mungkin bagi orang luar untuk menemukan tempat itu. Mungkin, hanya karena elemen-elemen ini telah diubah, jika seseorang mencoba mencari tempat itu, mereka hanya akan berjalan di perbatasan dunia independen ini. Mereka tidak akan dapat menemukannya, apalagi memasukinya.
Karena organisasi ini memiliki kemampuan yang luar biasa, akan sangat mudah bagi mereka untuk menyembunyikan dunia mereka. Mereka mungkin menciptakan ilusi di mana jika seseorang melintasi wilayah itu, mereka hanya akan berjalan di sekitar perbatasannya tanpa benar-benar memasukinya dalam kenyataan. Ini bukan hanya teori, mungkin itu kenyataan. Lagi pula, menciptakan dunia independen terlalu mudah bagi mereka. Levi memikirkan ordo eklesiastik dan guild esoterik Erudia, yang merupakan eksistensi yang sangat kuat. Terlalu sederhana bagi mereka untuk membuat wilayah yang tidak dapat dilanggar atau ditemukan oleh orang luar. Teori dunia independen mungkin terdengar konyol, tetapi bagi orang-orang seperti Levi yang tahu prinsip di baliknya, itu sangat sederhana. Mereka telah mencari ordo gereja selama berabad-abad, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Setelah diingatkan tentang hal ini, Levi menyadari bahwa ordo gereja mungkin juga hidup di dunia independen mereka sendiri. Orang lain tidak akan dapat mendekati atau menemukan wilayah itu. Bahkan jika mereka memasukinya secara tidak sengaja, mereka pada akhirnya akan dialihkan keluar. Oh, benar, saya mendengar bahwa mereka dapat menyembuhkan putri Anda, tetapi mereka tidak akan membantu. Bahkan jika Anda memohon kepada mereka, mereka tidak akan mengangkat satu jari pun. Lagi pula, Anda tidak dalam posisi untuk menggoda mereka. Mereka memiliki apapun yang Anda miliki. Faktanya, mereka mungkin memiliki semua yang tidak Anda miliki, kata Black Hawk. Ketika Levi mendengar itu, dia tetap tenang. Karena organisasi itu sangat kuat, diharapkan mereka bisa menyembuhkan racunnya. Untungnya, racun Forlevia sudah setengah sembuh. Setelah kunci surgawi dibuka, racunnya akan benar-benar sembuh. Jika tidak, Levi akan kehilangan akal setelah menerima berita seperti itu. Bahkan, dia akan menghubungi kekuatan ini dan memohon mereka untuk membantu hanya demi putrinya. Tapi, karena dia sudah punya cara alternatif, dia jauh lebih tenang saat itu. Oke, aku mungkin sudah menemukan sisanya juga. Levi tertawa. Black Hawk terkejut sekali lagi. Kurasa Levi masih berada di level yang lebih tinggi dari yang lain. Adapun rahasianya, dia masih belum berani mengungkapkannya. Itu mungkin menjadi kartu truf yang bisa menyelamatkan hidupnya, jadi dia hanya akan menggunakannya pada saat yang paling kritis. Awalnya, dia mengira akan butuh waktu lama untuk menemukan pelakunya. Dia tidak akan pernah berharap menemukan pelakunya saat dia mulai menyelidiki. Tapi, kurasa aku tidak bisa begitu saja memberitahu mereka bahwa Levi adalah pelakunya. Saya pikir saya tidak punya pilihan selain menundanya untuk saat ini. Adapun Levi, satu-satunya hal yang membuatnya sakit kepala sekarang bukanlah racun Forlevia, tetapi dalang di balik cat. Mengapa mereka menargetkan saya? Bahkan Dakson bingung tentang ini. Siapa sebenarnya itu? Aku tidak bisa memikirkan siapapun yang akan melawan Levi seperti itu. Mereka ingin Erudia menjadi lebih kuat, tetapi mereka juga mengincar Levi. Ini tidak masuk akal. Bab 3079 sesuatu untuk dilakukan dengan Eragon. Mungkinkah? Dakson tiba-tiba memiliki semacam perhitungan, dan dia berkeringat dingin. Kemudian lagi, saya tidak berpikir begitu. Aku ragu ada dendam antara mereka dan Levi. Dia tidak bisa membayangkan alasannya. Edmund juga sama bingungnya. Namun, ketika dia melihat ekspresi di wajah ayahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu memikirkan sesuatu? Apakah Anda tahu bahwa Eragon telah menyimpan rahasia? Tanya Dakson. Tertegun sejenak, Edmund akhirnya mengangguk. Ya, saya bersedia. Masing-masing garis keturunan mereka melindungi bagian dari rahasia. Setelah Anda menggabungkan semuanya, Anda akan mendapatkan seluruh rahasianya. Apakah Anda mengatakan bahwa organisasi misterius itu ada hubungannya dengan rahasia itu? Dia menatap ayahnya dengan heran. Ya, saya tidak bisa memikirkan orang lain, jadi itu pasti mereka. Petik 2. Begitu dia mendengar pernyataan setuju ayahnya, Edmund menjadi semakin bingung. Meskipun aku tidak tahu apa rahasianya, apa hubungannya dengan Levi? Kamu benar, ini juga yang membuat saya bingung. Sepertinya saya perlu menyelidiki lebih lanjut, kata Dakson. Sementara itu, Levi masih tidak tahu apa-apa. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah mengirim seseorang untuk menyelidiki cat. Namun, ada kabar baik dari Bruno. Dia sedang dalam perjalanan untuk menemukan orang yang bisa membuka kunci surgawi. Levi percaya bahwa dia akan mendapatkan berita segera.
Masih ada peluang bagus untuk membuka kunci surgawi. Tentu saja, Levi tidak ingin menaruh semua harapannya pada obat ajaib. Ia masih berusaha mencari pengobatan lain. Meskipun setengah dari racun di Forlevia telah dikeluarkan, akan lebih baik jika dia benar-benar sembuh. Aku tidak bisa menyeret ini lebih lama lagi. Terlepas dari itu, semuanya cukup menantang. Hadiah yang ditawarkan Levi tidak bekerja sama sekali. Karena rintangan dari berbagai kekuatan, tidak ada yang berani berurusan dengannya. Siapapun yang berani berurusan dengannya akan berakhir mati. Kemudian lagi, ada orang-orang yang bahkan Idrae dan pasukan lainnya tidak bisa mengintimidasi. Lagi pula, mereka tidak cukup kuat untuk menahan seluruh dunia. Ospea, negara yang menduduki peringkat kekuatan terbesar kedua setelah Siperia adalah salah satu contohnya. Itu adalah negara yang penuh dengan kisah-kisah legendaris. Di masa lalu ketika teknologi berkuasa, tidak ada yang memperhatikan Ospea. Orang-orang hanya akrab dengan legenda mereka. Namun, ketika kebangkitan energi spiritual terjadi, Ospea merasa bahwa itu adalah era baru yang menandakan kebangkitan Tuhan seperti yang diceritakan dalam legenda mereka. Karena itu, alih-alih bersembunyi, mereka menyambut keberuntungan seperti yang telah dilakukan Siperia dan Terandia dan menerima kebangkitan energi spiritual dengan tangan terbuka. Tanpa diduga, mereka berakhir dengan dewa muncul satu demi satu di negara ini. Begitulah Ospea menjadi kekuatan paling kuat kedua. Menurut rumor, Ospea memiliki setidaknya ribuan dewa yang melebihi jumlah Terandia. Kemudian lagi, ada rumor lain yang mengklaim bahwa Ospea memiliki lebih dari 10.000 dewa. Bahkan sekarang, Ospea masih percaya bahwa kebangkitan energi spiritual adalah berkah dari surga. Itu adalah alasan yang memungkinkan dewa dalam legenda mereka menjadi hidup. Memang benar bahwa cara mereka dibawa ke dunia adalah melalui kebangkitan yang agak aneh. Namun, kenyataannya, kebangkitan aneh itu tidak ada bedanya dengan vampir saat itu. Mereka jelas bukan dewa. Perbedaan hanya terletak pada kondisi tubuh. Perendaman energi spiritual memberi mereka energi tertentu yang menghidupkan kembali mereka. Faktanya, Ospea adalah negara pertama yang muncul dengan nama Dewa. Sekarang, begitulah cara seluruh dunia berbicara kepada orang-orang yang terpengaruh oleh kebangkitan energi spiritual. Sejauh menyangkut orang-orang dari Ospea, apa yang mereka alami dari kebangkitan energi spiritual adalah kebangkitan Tuhan. Karena bagi mereka yang belum pernah melihat sebagian besar dunia, para dewa sebenarnya sangat seperti dewa. Namun demikian, mereka juga telah menemukan bahwa sejumlah besar sumber daya diperlukan untuk membuat dewa lebih kuat dan juga untuk menciptakan lebih banyak dewa. Semua upaya itu membutuhkan sumber daya yang luar biasa. Bagi mereka, sumber daya dikenal sebagai harta karun Tuhan dan kristal energi spiritual disebut sebagai batu ajaib. Mereka sangat percaya bahwa semua itu dianugerahkan oleh Tuhan. Ospea adalah negara yang dibangun dari legenda, jadi semuanya berpusat di sekitar Tuhan. Selain itu, mereka percaya bahwa semua dewa di dunia harus mendengarkan mereka. Bab 3080 Pusat Alam Semesta. Karena harta karun Tuhan itu milik Ospea, mereka pikir merekalah yang mendistribusikannya, dan semua orang harus mematuhinya. Meskipun mereka tidak banyak bicara di era sebelumnya, di masa kebangkitan energi spiritual dan kebangkitan dewa saat ini, Ospea harus menjadi orang yang memiliki keputusan akhir. Bagaimanapun, Ospea adalah negara legenda. Dengan demikian, semua sumber daya adalah milik mereka, dan semua dewa harus mematuhi perintah mereka. Tugas pertama mereka adalah meyakinkan Siperia untuk mengikuti jejak mereka, memberi Ospea sumber daya mereka, dan menyerahkan kendali dewa kepada mereka. Secara alami, tidak mungkin Siperia akan menyetujui persyaratan itu. Bahkan, mereka berpikir bahwa Ospea delusi dan setiap warga Ospea gila. Tanpa berkata apa-apa, Siperia membunuh semua orang yang datang kepada mereka. Siperia kemudian mengklaim bahwa mereka akan membunuh siapapun dari Ospea yang berani datang lagi. Menjadi negara yang benar-benar kuat, Siperia memiliki lebih banyak dewa daripada siapapun. Jelas, siapapun akan takut. Meskipun orang-orang dari Ospea sakit kepala, mereka juga takut mati. Terbukti bahwa Siperia tidak akan memberikan ad-asterismen apakah mereka sakit atau tidak. Jika ada yang berani memprovokasi mereka, mereka akan membunuh. Begitulah cara mereka berhasil mengendalikan Ospea. Jika tidak, Ospea akan melancarkan serangan ke seluruh dunia.
Itu selalu menjadi keinginan mereka untuk mengelola semua sumber daya. Sejak awal, Ospea merasa bahwa mereka adalah pusat alam semesta. Segala sesuatu dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dewa adalah milik mereka. Bahkan sekarang, mereka hanya bertahan dalam keheningan dan mencoba meningkatkan kekuatan mereka sehingga mereka bisa melampaui Siperia. Ospea ingin mengambil alih dunia dan menjadi negara yang akan memerintah para dewa. Tapi untuk saat ini, seluruh Ospea tidak menonjolkan diri. Mereka belum memulai misi mereka untuk mengendalikan sumber daya dan dewa di seluruh dunia karena tujuan mereka saat ini adalah untuk mengejar Siperia. Tidak mungkin Ospea akan mengambil tindakan jika mereka tidak bisa melampaui Siperia. Oleh karena itu, mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk meningkatkan kekuatan mereka dan membuat lebih banyak dewa. Selain itu, mereka bahkan telah menggali makhluk aneh yang telah tertidur lelap selama bertahun-tahun dan berharap untuk menghidupkan kembali mereka dengan energi spiritual. Itulah mengapa Ospea menolak untuk berpartisipasi dalam perselisihan apapun sampai sekarang. Mereka sangat rendah sehingga tidak ada keterlibatan dari mereka. Bahkan Siperia, Terandia, atau Hawen tidak bisa sebijaksana Ospea. Faktanya, kebanyakan orang bahkan tidak menyadari kekuatan terbesar kedua di dunia. Di sisi lain, Levi telah mendengar tentang operasi yang terjadi di Ospea. Levi memandang mereka hanya sebagai orang bodoh yang tidak duniawi. Namun, mereka datang untuk mencarinya karena mereka ingin berurusan dengan Siperia yang kuat. Mereka telah berusaha mengejar ketinggalan dengan Siperia. Ospea menyadari bahwa tidak hanya kesenjangan antara kedua negara gagal untuk meminimalkan, tetapi perbedaannya menjadi lebih besar. Dengan sumber daya yang cukup dan keberhasilan eksperimen Hydrae, produksi dewa di Siperia telah meningkat. Pada tingkat ini, tidak mungkin Ospea bisa mengejar. Lebih jauh lagi, fakta bahwa Ospea mengalami kekurangan sumber daya membuatnya semakin buruk. Setelah merenungkan semua masalah mereka, mereka memutuskan untuk mengarahkan pandangan mereka pada Levi. Bagaimanapun, Levi dikenal karena sumber dayanya yang besar. Dia adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk mengejar ketinggalan dengan Siperia. Sebenarnya, mereka telah berpikir panjang dan keras tentang masalah ini tetapi tidak mengambil tindakan apapun. Baru-baru ini ketika mereka mendengar rahasia bahwa Hydrae telah menghasilkan puluhan ribu dewa untuk Siperia, Ospea memutuskan untuk mencari bantuan Levi. Hydrae tahu tentang itu tetapi tentu saja tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan mereka. Bahkan jika Siperia mengirimkan 800 dewa, itu tidak akan cukup untuk menahan mereka. Mereka sadar bahwa jika tidak menggunakan kekuatan penuh, mereka dan seluruh dunia tidak akan mampu menghentikan Ospea. Oleh karena itu, meskipun Hydrae mengetahuinya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ketika orang-orang dari Ospea itu mendekati Levi, dia juga penasaran. Apa yang mereka lakukan di sini? Apakah kamu di sini untuk hadiah? Tanya Levi. Mungkin ada harapan untuk Forlevia. Mungkin saya bahkan tidak perlu membuka kunci surgawi itu. Bersambung.